Real Madrid berhasil menundukkan perlawanan Athletic Bilbao dengan skor 3-1 dalam duel lanjutan La Liga 2020-2021 di Estadio Alfredo Di Stéfano pada Rabu 16 Desember 2020. Madrid membuka keunggulan lewat gol Toni Kroos di ujung babak pertama, yaitu tepat di menit ke-45+1. Tapi Athletic Bilbao menggebrak di awal babak kedua dan bisa menyamakan kedudukan lewat gempuran Ander Capa di menit ke-52. Barulah di menit ke-74 Karim Benzema muncul sebagai pahlawan Los Blancos dengan mencetak gol kedua, lalu menuntaskannya dengan gol ketiga di menit ke-90+2. Hasil ini memperkukuh posisi Madrid di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 26 poin dari 13 pertandingan, sedangkan Athletic Bilbao tertahan di peringkat ke-13 dengan 14 poin saja. Karim Benzema layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Real Madrid versus Athletic Bilbao pada pekan lanjutan La Liga 2020-2021 pada Rabu 16 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Madrid bekerja keras untuk memetik kemenangan 3-1 pada pertandingan ini. Sepasang gol Benzema sudah cukup menegaskan pentingnya peran striker Perancis ini. Madrid belum punya pencetak gol ampuh selain Benzema musim ini. Gol pertama Benzema pun datang di momen yang tepat. Ketika Athletic Bilbao mulai melawan, Benzema memukul mundur mereka kembali. Huskoric memberikan rating 8,5 untuk performa Benzema, tertinggi di antara pemain lain di lapangan. Striker Perancis ini melepas total 4 tembakan dan 2 dribble. Benzema tak hanya penting dengan 2 golnya, dia pun berkontribusi pada pertahanan Los Blancos. Theo Hernandez sudah menemukan kebahagiaan bersama AC Milan. Karena itulah pemain asal Perancis itu enggan kembali ke Real Madrid. Theo Hernandez tiba di Real Madrid pada musim panas 2017 setelah direkrut dari klub rival sekota Atletico Madrid. Namun sang pemain gagal menunjukkan performa terbaiknya di Santiago Bernabeu. Madrid kemudian memutuskan untuk menjual Theo ke AC Milan pada musim panas 2019. Los Blancos melepas pemain 23 tahun itu dengan biaya 20 juta euro. Di San Siro, Theo Hernandez mampu tampil gemilang. Bek kiri asal Perancis itu sudah mencetak 10 gol dan 9 assist dari 54 penampilan di semua kompetisi. Theo Hernandez menegaskan bahwa dirinya tidak bersedia kembali ke Real Madrid di masa mendatang. Pasalnya, sang pemain saat ini sudah merasa sangat bahagia di Milan. Apakah saya akan kembali ke Real Madrid? Saya tidak melihat diri saya akan kembali. Jika keputusan ada di tangan saya akan tinggal di Milan selamanya. Saya berada di momen terbaik dalam karir saya dan saya sangat bahagia di Milan, ujar Theo Hernandez dikutip dari Onda Cero. Real Madrid menang 2-0 menjamu Atletico Madrid pada pekan ke-13 La Liga 2020-2021. Toni Kroos bermain apik dalam derby Madrid ini. Gol pembuka Real Madrid oleh Casemiro tercipta dari tendangan sudut Toni Kroos. Satu assist itu merupakan salah satu kontribusi positif gelandang Jerman tersebut di laga ini. Toni Kroos menjelma jadi penguasa lini tengah di laga ini. Total 90 operan dia catatkan, lebih banyak daripada pemain-pemain lainnya. Akurasi operannya mencapai 96,7%, 87 dari 90 operan. Jumlah itu merupakan yang terbanyak oleh seorang pemain dalam derby Madrid di La Liga setidaknya sejak musim 2005 sampai 2006. Dia juga merancang 2 operan berpeluang gol dan salah satunya dimaksimalkan Casemiro menjadi gol pembuka. Toni Kroos cukup aktif membantu saat timnya bertahan. 2 tackle sukses, 1 interception, dan 1 clearance dia catatkan. Kroos hanya sekali menembak di laga ini, yakni di luar kotak penalti di menit ke-29, tetapi kena blok. Tak ada gol darinya. Meski begitu kontribusinya sangat besar. Real Madrid sukses menekuk pemimpin klasemen Atletico Madrid pada pekan ke-13 La Liga 2020-2021. Real Madrid memenangi derby Madrid di Estadio Alfredo Di Stéfano ini dengan skor 2-0. Zinedine Zidane sangat puas usai melihat Real Madrid menang atas Atletico Madrid.
Pelatih asal Prancis itu pun memberikan pujian pada dua gelandang Toni Kroos dan Luka Modric. Tidak ada nama Toni Kroos dan Luka Modric di papan skor. Akan tetapi kedua pemain dinilai telah memberikan permainan terbaiknya. Mereka mampu mendikte lini tengah di derby Madrid. Zinedine Zidane pun sangat puas dengan kinerja kedua pemain. Benar, kami menghancurkan mereka untuk bisa menemukan celah. Kami harus melakukan banyak hal. Kami mengganti permainan dengan cepat dan kami menemukan ruang diagonal. Luka Modric dan Toni Kroos, sial, mereka sangat brilian. Mereka pemain luar biasa. Buka Zidane dikutip dari Marca. Zinedine Zidane melanjutkan pujian kepada pemain Real Madrid lainnya. Selain Luka Modric dan Toni Kroos, Zidane juga sangat puas dengan aksi semua pemain. Lucas Vazquez yang kali ini bermain sebagai winger kembali mendapatkan pujian. Karim Benzema juga, dan Lucas Vazquez sangat fenomenal. Dani Carvajal, kapten kami Sergio Ramos, Rafael Varane, semua orang sangat baik. Tutup Zinedine Zidane. Zinedine Zidane angkat bicara terkait situasi Isco di skuadnya saat ini. Zidane mengaku bisa memahami rasa frustrasi yang dirasa sang playmaker. Sejak musim 2020-2021 digulirkan, Isco dikabarkan tidak bahagia di Real Madrid, menyusul minimnya jam bermain yang ia dapatkan di musim ini. Ketika ditanya mengenai situasi Isco, begini jawaban sang manajer. Saya memahami bahwa dia tidak mendapatkan banyak jam bermain sekarang, ujar Zidane kepada Marca. Zidane menyebut bahwa ia juga berada dalam situasi yang sulit untuk meninggalkan Isco, karena ia menyebut skuad Real saat ini dipenuhi banyak pemain berkualitas. Situasinya memang seperti itu saat ini. Ini adalah situasi yang khusus. Ada banyak pemain yang bagus di klub ini, dan saya rasa pelatih manapun akan mengalami kesulitan untuk memilih siapa yang akan bermain, sambung Zinedine Zidane. Zidane pada kesempatan ini memberikan informasi mengenai skuadnya jelang partai melawan Atletico Madrid. Kebersamaan Sergio Ramos dan Real Madrid nampaknya akan segera berakhir. Sang bek diberitakan akan pamit dari Santiago Bernabeu dalam waktu dekat. Onda Cero melaporkan bahwa Ramos tidak akan bertahan di Real Madrid. Ia diberitakan akan meninggalkan El Real di akhir musim nanti. Menurut laporan tersebut, Ramos sudah semakin dekat untuk pergi dari Real Madrid. Beberapa pekan terakhir sang agen menggelar negosiasi kontrak baru dengan Madrid, namun mereka gagal mencapai kata sepakat. Madrid hanya mau memberikannya 1 tahun kontrak, sementara Ramos menginginkan kontrak 2 tahun. Sehingga mereka sepakat untuk tidak sepakat. Menurut laporan tersebut, Ramos kemungkinan besar akan pindah ke Perancis. Raksasa Ligue 1 Paris Saint-Germain diberitakan meminati jasanya. Mereka percaya Ramos bisa memberikan kontribusi yang besar untuk lini pertahanan mereka. Paris Saint-Germain dikabarkan siap memberikan kontrak 2 tahun plus menanggung gaji besar Ramos, sehingga Ramos tertarik pindah ke sana. Kylian Mbappe perlu segera membulatkan tekad dan mengambil keputusan. Ini terkait masa depan penyerang 21 tahun tersebut, apakah dia ingin bertahan di Paris Saint-Germain atau pindah ke Real Madrid. Para pendukung Madrid sudah menunggu kedatangan Mbappe sejak 1 atau 2 tahun terakhir. Kontrak Mbappe di Paris Saint-Germain akan habis pada 2022. Karena dikaitkan dengan Madrid, Mbappe pun semakin mendekati masa-masa di mana keputusan harus diambil. Hal ini diutarakan oleh mantan gelandang Madrid asal Prancis, Christian Carenbourg. Itu Mbappe bergabung dengan Real Madrid adalah impian kami, namun kami masih harus menunggu. Para supporter Madrid sudah menunggu Kylian Mbappe 1 atau 2 tahun, tapi dia belum datang juga, kata Carenbourg dikutip dari Marca. Ini sama halnya dengan Paul Pogba. Kylian Mbappe harus memutuskan tujuan dan rencananya, apakah ia ingin datang ke Real Madrid atau tetap di Paris. Isco nampaknya sudah tidak punya masa depan di Real Madrid. Sang manajer Zinedine Zidane ingin sang playmaker pergi dari Santiago Bernabeu di bulan Januari nanti. Playmaker 28 tahun itu sempat menjadi pemain andalan Zidane, namun situasi yang dialami Isco berubah sejak musim lalu.
Sang playmaker musim ini hanya tampil 9 kali sepanjang musim, di mana ia kebanyakan masuk dari bangku cadangan. Ia juga hanya bermain selama 13 menit dari total 6 pertandingan Real Madrid di Liga Champions musim ini. Marca melaporkan bahwa Isco sudah tidak masuk dalam rencana Zidane. Sang manajer ingin ia pergi di bulan Januari nanti. Menurut laporan tersebut, Zidane sudah kehabisan kesabaran terhadap Isco. Ia menilai performa Isco benar-benar menurun dalam 2 musim terakhir. Ia sudah mencoba bersabar dengan sang playmaker, namun performanya tidak kunjung meningkat. Jadi Zidane menilai lebih baik bagi kedua pihak untuk berpisah di musim dingin nanti. Menurut Zidane, musim dingin nanti adalah waktu yang tepat untuk menjual Isco. Ini dikarenakan kontrak Isco masih tersisa 18 bulan lagi di Madrid. Jadi ia masih bisa dijual dengan harga yang agak tinggi. Harga sang playmaker akan turun jauh di musim panas nanti, sehingga Zidane berharap sang playmaker laku dijual. Isco dilaporkan berpotensi melanjutkan karirnya di Inggris. Sang gelandang dikabarkan diminati oleh Arsenal dan Everton.